Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Jumpa malam hari ini dalam acara Talkshow, dan tentunya di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam kompak persahabatan, salam hormat untuk pendengar radio kesayangan Anda dimanapun Anda berada. Dan Anda bersama Bung Jos Bimasena di malam hari ini Talkshow dengan tema apakah Silpa menjadi program andalan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Silpa itu adalah sisa anggaran akhir tahun, ya. Itu Silpa. Oke, baik. Dan di ujung telepon sudah ada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Saya akan sapa satu persatu dulu. Dari Pak Cilik. Halo, Pak Cilik. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bung Senior, Bung Yandi, dan Ibu Juwita, termasuk semua pemirsa radio Monika Surya FM yang ada di Barito Timur ataupun yang bisa mendengar suara kita pada malam hari ini. Oke, baik. Selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Cilik, selamat malam. Dan ada juga Bung Jumudi. Bung Jumudi, sahabat saya, apa kabar? Selamat malam Bung Jumudi. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Bung Cilik, selamat malam Bung Yandi, dan selamat malam Ibu siapa itu? Juwita. Ibu Juwita. Iya. Ibu Juwita, dan selamat malam para pemirsa di rumah dimanapun berada pada malam hari ini. Terima kasih Bung Jos, selamat malam. Baik, terima kasih Bung Jumudi. Silakan standby. Bu Juwita, selamat malam Bu Juwita. Gimana Bu malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Bung Jumudi, selamat malam Pak Cilik, selamat malam Bang Yandi, dan selamat malam semua pendengar setia radio Monika Surya FM dan yang lain. Oke, baik. Dan selamat malam untuk pendengar Bung Jos Talkshow dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini, ditunggu-tunggu oleh fans kita yang sudah luar biasa berapa hari nggak ketemu. Bung Yandi, silakan disapa untuk teman-teman semuanya pendengar juga sahabat kita di sini semuanya. Silakan. Selamat malam semuanya, selamat malam Bung Jumudi, Pak Cilik tokoh kita, dan nanti juga Pak Dowo senior kita, Mbak Juwita yang turut aktif hadir sebagai aktivis wanita. Selamat malam. Dan selamat malam para pemirsa radio dimanapun berada. Selamat malam Bung Jos, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk tema malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu yang sudah disebarkan di WA Group tadi. Temanya apakah Silpa, ya. Apakah Silpa menjadi program andalan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, ya. Judulnya adalah apakah Silpa menjadi program andalan Kabupaten Barito Timur, ya. Silpa menjadi program anggaran program andalan Kabupaten Barito Timur. Ini suatu pertanyaan, kenapa? Karena setiap tahun selalu ada Silpa. Silpa itu sisa anggaran. Seharusnya anggaran itu dihabiskan. Paling Silpanya nggak terlalu banyak sih. Kalau Silpa disengaja dalam volume yang besar, berarti ada kesengajaan. Kira-kira begitu. Kira-kira. Dan ini tokoh Silpa nih yang aktivis Silpa. Ini adalah Bung Jumudi. Bung Jumudi, pertama untuk Anda saya kasih waktu, silakan Bung Jumudi. Ya, terima kasih, selamat malam Bung Jos, selamat malam pemirsa di rumah. Namun pada malam hari ini kita melakukan talkshow tentang artinya Silpa apakah menjadi andalan program pemerintah Barito Timur. Nah, di dalam ini memang tanggal 22 November tahun 2019, 2020 kalau tidak salah, kami melaksanakan unjuk rasa tentang artinya program pemerintah mengenai dana Silpa dan lain sebagainya. Tetapi menjadi prioritas untuk malam hari ini, sehingga kami mempertanyakan pemerintah mungkin ada dasar atau keluhan ataupun pemikiran dari kami dan artinya dari warga masyarakat juga. Yang sebagian yang mengerti, sebagiannya tentu saja artinya belum mengerti. Tetapi pada malam hari ini perlu kami sampaikan melalui tema apakah Silpa menjadi anggaran prioritas artinya Pemda Barito Timur. Nah, saya menjawab malam hari ini untuk mengklirkan permasalahan tentang Silpa ini.
sebenarnya kami sangat mempertanyakan jauh-jauh hari. Program pemerintah itu sejak tahun 2015, kalau tidak salah 2013 sampai 2018, artinya itu periode pertama Pak Bupati Ampera Yemebas, dan 2018 sampai 2023 adalah program Bupati Batu Timur adalah periode yang kedua. Kalau kita menyikapi dari beberapa hal yang menjadi perbincangan atau menjadi pertanyaan, wajiblah malam hari ini Radio Monika Surya FM mengangkat tema apakah Silpa adanya prioritas program pemerintah Baritu Timur. Saya menjawab, memang benar artinya apa yang disampaikan atau diangkat dalam tema pada malam hari ini. Kenapa beberapa artinya insan pers atau termasuk Radio Monika FM mempertanyakan hal seperti itu kepada kita, khususnya kepada saya atau kepada warga masyarakat yang mengerti tentang Silpa ini. Nah, perlu kami tegaskan kenapa kami mengkritik Bupati Baritu Timur selama dia bekerja periode pertama 5 tahun, periode kedua ini menjalani 3 tahun. Namun di dalam artinya kinerja tersebut bahwa kami menemukan beberapa artinya pelaksanaan anggaran yang tidak terselesai atau terrealisasi, walaupun itu sudah dilakukan penganggarankan atau dianggarkan oleh pemerintah daerah dan termasuk sudah disetujui oleh DPR. Nah, namun di tahun pertama kami tidak akan mengguncang sebenarnya. Mungkin tahun pertama atau tahun kedua Baritu Timur mendapatkan dana Silpa. Karena apa alasannya kami tidak mengguncang pada tahun pertama, tahun kedua? Karena seperti sekolah tahap belajar untuk melakukan artinya kegiatan dan apapun yang harus dikerjakan. Nah, mungkin kami maklumi kalau 1 tahun, 2 tahun dana Silpa itu terjadi. Nah, sehingga kami melihat dari tahun ke tahun sampai sekarang Baritu Timur itu penuh dengan artinya pertanyaan kami. Kenapa? Setiap tahun, sejak tahun 2017 sampai sekarang belum ada kami temukan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Bupati itu Silpa murni. Nah, yang dilakukan yang sekarang terdapatlah Silpa negatif. Mungkin di salah satu kabupaten atau seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk provinsi, tidak elok kalau kabupatennya itu tidak mendapatkan dana Silpa. Kami sangat setuju hal tersebut. Namun, dana Silpa ini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah dana positif, sisa daripada anggaran belanja ataupun sisa anggaran proyek pekerjaan. Nah, itu kami sangat setuju kalau ada terjadi Silpa. Nah, yang tidak setuju lalu kami mengangkat dalam hal ini bahwa kami sampai melakukan demo orasi tentang dana Silpa ini, karena banyak dana Silpa ini yang paket pekerjaan yang sudah ada pengetukan dari DPR dan diakui oleh pemerintah, termasuk artinya beberapa paket-paket proyek yang dianggap mangkrak karena keterlambatan, karena apa kurang nego atau gimana yang menurut kami. Nah, sehingga terjadilah Silpa artinya yang negatif. Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan kami kepada pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah itu memang tidak mampu mengelola anggaran tersebut, atau unsur kesengajaan pemerintah
tidak mau membangun daerah. Maka dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atau diketukan oleh DPR. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Karena kami mempertanyakan itu kepada DPR, karena DPR salah satu badan pengawasan anggaran tersebut. Iya. Nah, maka sebab itu kami melakukan penyampaian aspirasi bahwa menurut kami bahwa Bupati Barito Timur tidak mampu mengelola dana tersebut. Nah, ini sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Nah, maka oleh sebab itu pada malam hari ini temanya apakah dana SIPA itu prioritasnya untuk artinya menggali PAD atau gimana artinya daerah kita. Nah, ini saya tidak terlalu jauh menjawab seperti itu. Mungkin benar. Artinya melalui artinya SILPA ini, bunga dari dana SILPA itu yang bisa menambah PAD kita atau bagaimana. Nah, pada prinsipnya saya sangat keberatan. Setiap tahun terjadinya SILPA. Menurut kami itu ketidakmampuan untuk mengelola anggaran yang ada di Barito Timur. Maka sehingga kita adalah urutan ke 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah yang mempunyai artinya nilai buruk pengelolaan anggaran dan pemerintahnya. Nah, oleh sebab itu, supaya saudara-saudara sekalian yang ada dimanapun berada tahu apa sebenarnya yang dilakukan pada penyampaian aspirasi itu. Apa karena dibuat-buat atau bagaimana? Tetapi kami tidak secara membuat dalam arti kata mempertanyakan kenapa dana SILPA itu, karena kami ada catatan-catatan khusus. Nah, karena menurut kami kalau dana anggaran yang melalui SILPA ini tidak bisa artinya digunakan untuk tahun ini. Nah, oleh sebab itu kami mempertanyakan, sedangkan banyak paket proyek atau banyak pembangunan yang ada yang seharusnya di Barito Timur akan digalakkan, namun itu tidak digarapkan atau tidak digalakkan sama sekali. Sedangkan dana sudah diketuk ada. Nah, ini salah satu artinya pemicu sehingga kami mempertanyakan kepada DPR sampai mana pengawasan mereka terhadap dana SILPA itu. Karena kewenangan untuk mempertanyakan itu sebenarnya ada di DPR. Setiap laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bung Jos, untuk pada malam hari ini. Atau ada kata-kata yang kurang enak, mungkin saya lupa atau salah. Sebentar Bung Jumudi. Ya. Bung Jumudi. Untuk tahun 2020 kira-kira SILPA yang terjadi menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Bung Jumudi untuk tahun 2020 kemarin kira-kira berkisar dalam jumlah tatanan berapa? Kalau untuk tahun 2020 itu sudah menunggu di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar ya? Iya, sudah pasti kalau 100 miliar pasti. Kemarin ada bocoran kemarin di talk show juga Bung Jumudi pejabat menyebut angka 160 gitu. Apa itu kurang lebih di situ? Karena itu kemarin ada disampaikan ke kita laporan dari pihak masyarakat dan juga dari pihak media. Memang seperti itu. Tetapi setelah saya klarifikasi mana datanya? Artinya mereka tidak bisa artinya menyampaikan ke kita untuk memberikan data tersebut. Namun, walaupun saya sampaikan sedemikian mungkin, karena kita kurang tahu dana-dana yang ada ini, perlu kami sampaikan bahwa dana COVID ini apakah disilpa atau tidak. Kalau dana COVID ini disilpa, mungkin dana itu hampir sampai seperti itu. Kurang lebih 160-an ya berarti ya? Iya, kalau memang dana silpanya, dana COVID itu disilpakan. Tetapi kalau dana COVID ini tidak disilpakan, mungkin tidak sampai seperti itu. Nah, cuma kami mau tanya lari dana COVID ini kemana juga kan gitu.
Jadi yang dimaksud 100 M itu kurang lebih min plus Ya. gitu kan. Itu yang di luar Dan- dana Covid ya. Iya, di luar dana COVID. Oh gitu. Baru saya paham, baru saya kopi. Iya. Kalau Nah, begitu. jadi ini Berarti yang kalau menjadi- ada dana Covid Silpa, ya kan? Iya. Berarti tambahan itulah yang akhirnya mencapai sekitar segitulah ya. Iya, Kurang makanya lebih ya. maka oleh sebab itu saya harus tegaskan bahwa itu kalau tahun ini dana APBD kita kan kurang lebih 100 miliar. Tetapi kalau ikut dengan dana COVID mungkin 100 sekian kan gitu. Iya. Karena sumber-sumbernya ini kemarin nah, mereka sampaikan ke kita, saya minta data secara terperinci, namun tidak ada. Iya. Kemudian, tapi mungkin bocoran-bocoran ini sudah nanti kita lihat di dalam laporan pertanggungjawaban ini. Itu tertulis itu ada akan terwakil dari DPR. Nah ini yang menjadi pertanyaan yang jadi pemicu sekarang. Pertanyaan dari beberapa banyak artinya narasumber dikemas itu sendiri. Oke, kopi kalau Apakah itu disimpan atau itu sekarang berjalan? Nah, berjalannya seperti apa? Sekarang apakah dana itu sudah pernah ada dicairkan untuk bantuan kepada masyarakat? Bagaimana? Iya. Nah, ini yang menjadi penting. Kalau disilpakan, itu jelas ada laporan pertanggungjawabannya. Iya, oke. Kalau Tidak bisa, Mengerti. karena itu dana darurat. Berarti untuk sementara bahwa Bung Jumudi mengkalkulasi bahwa silpa yang terjadi di tahun 2020 di luar dana anggaran Covid itu kurang Ya, lebih ratusan miliar. 100 M. Ya, Ya. oke. Berarti itu dulu ya kan? Yang jelas itu dulu. Iya. Jadi ini perlu supaya masyarakat itu tahu. Kenapa kita ribut-ribut artinya mempertanyakan dana silpa itu? Karena menurut kami dana silpa itu jelas-jelas dana pembangunan yang harus untuk membangun dari timur. Betul. Nah, itu sebenarnya yang kami gugah, yang kami cari tahu seperti apa prakteknya sehingga terjadinya silpa setiap tahun. Wajarlah kalau setiap masyarakat ataupun mempertanyakan hal itu ataupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang mempertanyakan apakah itu prioritas untuk artinya mencari artinya andalan untuk artinya jalur artinya PAD kita kan gitu. Iya. Nah, saya dengan tuksa pada malam hari ini, saya terus jelaskan bahwa itulah yang harus perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Tetapi menurut kami, dana silpa itu diprioritaskan untuk artinya menambah PAD yang memang diprioritaskan program pemerintah, itu sudah pelanggaran dana itu untuk itu. Jadi kalau menurut Bung Jumudi sebenarnya yang namanya silpa itu bukan program ya. Bukan ya. Silpa. Siapa yang berani menyatakan itu? Jadi bukan program, tapi kenapa tiap kali ini tiap tahun berulang kan begitu? Tiap Nah, tahun. makanya karena setiap tahun berulang, saya dan rekan-rekan perwakilan dari masyarakat dari timur pada waktu demo itu kami mempertanyakan karena itu bukan program pemerintah. Iya. Lalu kami demo mempertanyakan ke bupati. Kalau memang dia tidak mampu untuk artinya mengeluarkan dana itu, mundur dari jabatannya kan gitu. Ya artinya sekaligus meluruskan pengertian apa yang dinamakan dengan silpa begitu kan? Betul. Bahwa silpa itu bukan program. Gitu Bukan kan? program. Sepakat. Tapi pertanyaannya kenapa ini berulang-ulang terjadi kan begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Iya. Makanya waktu RDP, kalau kami sampaikan, ada dua titik permasalahan sangat besar yang harus pemerintah mengetahui dan pihak DPR pun mengetahui pada waktu itu. Satu, kami mempertanyakan kenapa dana silpa itu setiap tahun. Itu pertama. Kedua, kami mempertanyakan seperti apa penanganan dana COVID-19. Iya. Itu harus pemerintah menjawab dalam jangka 3 bulan. Itu. Oke. Iya. Mungkin itu Bang Kopi. yang dapat kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Jumudi atas pencerahannya. Dapat poinnya sudah bahwasanya silpa itu bukan program sebenarnya, tapi kenapa harus berulang-ulang? Aktivis. Jadi terlihat seperti program gitu Iya, ya. jadi karena berulang-ulang. Tetap rendah lah. Iya. Iya betul. Ya, gitu Oke. rendah. Dari aktivis wanita, Bu Juwita, silakan Bu. Apa
menurut Ibu Juwita kok Silpa ini berulang-ulang sehingga sebagian kita mengatakan jangan-jangan program ini begitu. Program andalan lagi begitu. Karena harusnya tidak ada Silpa. Silakan Bu. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat malam semua. Untuk talkshow malam hari ini berkaitan dengan Silpa. Jadi bahasa Silpa tadi sudah diuraikan oleh senior yang lebih dahulu bahwa Silpa adalah sisa anggaran. Sebagai masyarakat Barito Timur, saya agak merinding mendengar bahasanya begitu banyak nominal angka. Nominal angka yang di anggaran itu kok sampai segitu banyaknya yang sampai disebut itu dengan Silpa. Tapi saya mensupport ketika ada bahasanya Silpa positif, tetapi saya sedih kalau sudah dengar bahasanya Silpa negatif. Karena Silpa negatif itu tadi yaitu suatu program sebenarnya sudah terancangkan yang sudah diketok, tetapi itu nggak dilaksanakan. Itu saya sebagai warga Barito Timur sedih dengar bahasanya itu, karena kalau kita melihat dari segi ibaratnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berkaitan di Kabupaten Barito Timur, masih banyak yang perlu disingkapi, masih banyak yang perlu ditangani, artinya ditangani berkaitan dengan anggaran yang bisa menyentuh kepada masyarakat luas secara umum untuk Kabupaten Barito Timur. Jadi seperti itu, kalau memang bisa dilaksanakan di tiap tahun itu, jangan sampailah terlalu membengkak bahasanya Silpa negatif. Jadi itu ya mungkin bagaimana caranya, upayanya memaksimalkan program-program yang sudah terancang sedemikian rupa itu sehingga itu bisa terlaksana dengan baik walaupun tidak terbaik, artinya masih ada pelaksanaan. Jangan sampailah sampai kedengaran begitu banyak, tapi ini sudah kedengaran begitu banyak oleh masyarakat luas bahwa terjadinya Silpa negatif ini. Jadi bagaimana cara menyikapi tentang Silpa negatif ini? Sebenarnya sebagai masyarakat biasa saya sih kalau memang itu boleh disampaikan kepada masyarakat luas, kenapa sampai terjadi Silpa negatif itu, ya monggo disampaikanlah supaya tidak terjadi pola pikir yang nggak begitu bagus didengar oleh masyarakat luas begitu. Dan satu lagi, jangan sampailah kalau berulang akhirnya jadi berulang kali. Bahasanya kalau dari ulang-ulang jadi berulang kali tiap tahun bahwa dana Silpa negatif itu semakin meningkat nanti malah versinya ada yang bisa menyebut seperti itu sebuah program andalan. Ngeri banget dan jangan sampailah. Jadi artinya bagaimana caranya dan upaya untuk meminimalisasi angka angka Silpa negatif. Jadi itu saya sebagai masyarakat sedih banget tentang adanya Silpa negatif. Mungkin itu dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Bu Juwita, aktivis wanita Barito Timur, luar biasa. Sekarang di grup banyak aktivis wanita ya. Salut saya. Oke, Pak Jelik, silakan Pak Jelik, ada waktu untuk Bapak, silakan. Berkaitan dengan Silpa ini Pak, apa yang bisa disampaikan? Terima kasih Bung Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Artinya berkaitan masalah Silpa ini artinya kalau di PR hanya berkewenangan untuk mengawasi begitu. Nah, sedangkan program daerah itu sudah disahkan oleh DPR pada bulan Oktober atau November tahun sebelumnya. Diserahkan kepada Pemda untuk melaksanakan program daerah yang sudah disahkan DPR itu. Kalau terjadi Silpa segala itu, artinya itu sudah di tangan Pemda kan begitu. Karena mereka sebagai pelaksana daripada semua program itu. Dan untuk Silpa tahun 2020 kebetulan sampai saat ini kami DPR belum menerima LKPJ Bupati untuk tahun 2020. Sehingga kami tidak bisa menyebutkan berapa angka Silpa tersebut. Tapi yang jelas nanti pada LKPJ tahun 2020 ini DPR akan membentuk pansus nanti. Pansus LKPJ namanya. Dan dalam pansus itu nanti akan terungkap
Silpa ini sumbernya dari mana. Iya. Nah, karena seperti apa yang dikatakan Bung Jumudi tadi, kami sangat sepakat kemarin waktu RDP itu dengan Sekda, setiap tahun itu harus ada silpa. Ya, saya bilang benar kan, silpa itu harus ada. Tapi silpa yang positif tadi kan, artinya silpa hasil dari efektif dan efisiensi daripada kegiatan kan begitu. Nah, jadi kalau ada kegiatan yang tidak terlaksana itu bukan artinya silpa positif tapi silpa negatif. Jadi boleh dikatakan kegagalan daripada pengelola anggaran kan begitu untuk mengelolanya. Nah, jadi nanti kami pada saat ada LKPJ diserahkan kepada DPR, kami akan melaksanakan pansus nantinya. Kami akan selidiki silpa ini dari mana asalnya kan, misalnya sampai sekian itu. Misalnya dari hasil efektif efisiensi pembangunan, kemudian hasil pembangunan yang gagal misalnya. Itu akan terungkap nantinya. Termasuk misalnya dari dana misalnya COVID ada tersisa, itu kelihatan nantinya. Jadi kami tidak bisa terlalu banyak bicara mengenai silpa ini untuk saat ini kan begitu. Sebelum LKPJ ini masuk ke DPR. Dan artinya kita harapkan memang jangan sampai setiap tahun berulang-ulang lah kalau ada silpa negatif ini kan gitu. Keinginan kita misalnya sampai 100 miliar, berapa pembangunan yang bisa dilaksanakan untuk masyarakat Barito Timur kan dari 100 miliar tersebut. Misalnya bikin jalan, bisa dapat 10 jalan kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu keinginan kita ke depan, mudah-mudahan ya artinya jangan sampai terjadi silpa yang berulang begitu. Silpa negatif ya, tapi kalau silpa positif silakan. Artinya silpa ini nanti dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun berikutnya kan begitu. Nah, tapi untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa silpa daerah kita untuk tahun 2020 karena LKPJ itu belum masuk. Kira-kira kapan Pak Cilik di Kopassus untuk LKPJ ini dibentuk? Nah, begitu LKPJ masuk kita langsung bentuk pansus. Kira-kira biasanya bulan berapa LKPJ masuk itu Pak? Paling lambat bulan Maret nih. Bulan Maret Karena, ya Pak ya? Iya, karena alasan mereka sekarang itu masih pemeriksaan BPK kan begitu. Biasanya laporan LKPJ itu bisa masuk sesudah diperiksa oleh BPK kan? Enggak juga sih begitu. Cuman mungkin lagi repot karena ada pemeriksaan kali ya. Jadi, Iya mungkin itu. gitu ya. Kalau Jadi menunggu BPK, kemungkinan siapa tahu BPK-nya masuk bulan 4 nanti LKPJ-nya bulan 8 lagi. Ini lagi masuk BPK-nya Bung Yandi. Iya lagi Sedang masuk pemeriksaan BPK. ya. Nah, sedang pemeriksaan. Saat ini pemeriksaan yang mana BPK Pak Cilik? Ya semua kantor termasuk LKPJ Bupati kan gitu. Oh, termasuk LKPJ Bupati, tapi LKPJ-nya belum masuk ke DPRD gitu ya? DPR karena belum diperiksa oleh BPK kan gitu. Karena bila melihat jadwal dari DPRD sama sekali belum ada kegiatan untuk LKPJ di bulan Maret ini. Gitu. Ya, nah ini nanti mungkin di bulan April paling lambat kan. Ya, dibentuk karena kantor jadwal DPRD gitu kan, itu kan dimulai setiap tanggal 11 bulan berlaku sampai bulan tanggal 11 bulan berikutnya kan biasanya begitu kan. Nah, saya kok tidak ada melihat bahwa bulan ini ada penyerahan LKPJ ke DPRD gitu. Saya prediksi bulan April sepertinya ini. Ya, karena itu tadi masalahnya lagi sedang ada pemeriksaan kan begitu. Iya. Bahkan termasuk di DPR ini juga masih belum dibayarkan sampai saat ini Bung Yandi. Karena di DPR belum dibayarkan. Iya. Karena alasan BPKAD itu karena kata BPK katanya karena pelantikannya tanggal 14 kemarin jadi gajian tuh di atas tanggal 14 katanya. Saya bilang dari BPKAD mana surat tanahnya? Surat dari BPK-nya itu kan sebagai dasarnya kan gitu. Sebenarnya sistem gaji itu kan ada yang di sistem pada saat pelantikan tanggal 14 tapi bisa dibayarkan dari tanggal 14 sampai akhir bulan itu dulu. Baru dimulai serentak di awal bulan serentak semuanya itu bisa. Itu untuk pertama kali kan gitu. Ya untuk pertama kali biasanya itu begitu sih. Ya, tapi bukan untuk yang sudah kayak 12 kali kan gitu. Bukan. jadi udah tahu lah alasannya apa lagi itu. Ya makanya saya bilang kemarin itu saya minta surat. Kalau dalam istilah di perusahaan itu namanya proret Pak. Ya.
artinya dia masuk pertengahan bulan, Ya. ya kan? Maka gajinya akan dihitung sampai akhir bulan. Iya, iya. Itu untuk pertama kali kan. Pertama kali artinya Ya. itu dihitung misalnya 30 hari, ya Ya. kan? Iya. Dibagi 30 hari dikurangi 14 hari atau dihitung 14 hari itu kali berapa setelah dibagi 30 hari kan begitu Ya. hasilnya proret Iya, iya. gitu. Itu kalau di Betul. perusahaan Artinya- namanya proret. Ya, Makanya betul. kemarin saya sempat minta penjelasan mana surat yang disampaikan oleh BPK tersebut. Oleh sebab itu rencana kami ya, pada tanggal ini mau ke Palangkaraya mau nanya ke BPK kalau memang itu ada penjelasan seperti itu, ya artinya mana dasar hukumnya kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi jangan istilahnya aturan dibuat-buat kan begitu. Betul. Betul. Nah, sampai saat ini kan DPR masih belum gajian. Ya berarti menunggu di Iya. awal bulan gitu ya. Padahal tahun Menunggu kemarin kau udah nunggu di awal bulan ya, tahun-tahun kemarin. Iya, saya kira kalau memang untuk pertama kali wajar-wajar lah. Mm-mm. Kalau sudah untuk yang berapa tahun sudah ini kan dari 2019 kemarin kan ini 2021 sudah kok baru sekarang ada muncul seperti itu kata-katanya kan gitu. Iya, iya. Iya betul. Betul sekali. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu saya minta penjelasan kemarin kepada PPKAD melalui Sekwan kan begitu. Iya. Nah, dan aku bilang bulan ini kami akan ke Palangkaraya mempertanyakan itu kan dengan BPK. Kalau iya, memang betul. ada ketentuan yang jelas kan ada dasar hukumnya ya boleh-boleh lah. Tapi kalau hanya dibuat-buat tidak ada dasar hukumnya berarti sengaja untuk ya artinya bukan masyarakat saja yang ditelantarkan termasuk DPR kan begitu. Nah, iya. Nah, artinya Oke. termasuk DPR yang ditelantarkan seperti itu kan gitu. Betul. Ya. Iya. Jadi bukan hanya masyarakat kita kan oleh sebab itu hal-hal yang istilahnya tidak masuk akal inilah yang perlu akan kita dalami lagi nanti. Nah, Iya. Nah berkaitan dengan LKPJ tadi Bung Yandi, kita tunggu saja masuknya ke DPR kapan dan itu langsung kami bentuk pansus. Mungkin paling lambat bulan April ini akan dibentuk pansus kan gitu. Ya betul. Kalau bulan ini saya lihat di hasil bansos banmusnya Banmus? kan belum tidak Belum. ada kan? Belum ada kan gitu. Belum masuk Belum kan ada. gitu. Iya, belum Ya. masuk gitu. Nah jadi oleh sebab itu kita tunggu bulan April ini paling lambat kan. Iya, betul. Karena di dalam ketentuan itu paling lambat 3 bulan sesudah tahun berjalan kan begitu. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Ini kan Maret, Pak, gitu loh. Iya, Nah, Ya kan, jadi apakah alasan pemeriksaan BPK, ya kan, Iya. bisa menyimpangi aturan main gitu loh. Iya. Gitu. Nah, sebab itu tetap kita jadwalkan di bulan April ini. Kita minta supaya itu segera dibikin mereka kan gitu. Betul. Nah, jadi oleh sebab itu sampai hari ini kan itu belum masuk oleh sebab Karena- itu. Karena Bartim hari ini bukan Bartim kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya orang tidak ada menunggu LKPJ. Ya. Dari 2019 ke atas, 2020 dimulai, LKPJ itu adalah barang yang paling kita tunggu. Iya. Jadi Barang oleh yang sebab itu, paling kita tunggu sekarang. nanti Pansus Bung Yandi akan mengecek dari hasil LKPJ itu kalau dana silpanya ada sekian berasal dari mana-mana saja pos ini kan begitu. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya belum ada berarti memiliki pengamat kebijakan publik. Kalau sekarang ada banyak pengamat yang ada Iya. di Bartim ini. Oh, itu akan Iya, iya. paling ditunggu oleh pengamat kebijakan Iya, iya. pengamat kebijakan publiknya. Oh. Paling Jadi- ditunggu itu. Jadi oleh sebab itu saya belum berani mengungkapkan berapa silpa tahun ini kan tahun 2020 ini. Ya betul. Kita- Tapi paling tidak tadi apa yang dikatakan Bung Jumudi, ya kan? Itu ada Walaupun gambaran kan gitu. Ada gambaran gitu kan. Ya, Dari ya. informasi-informasi yang bisa saja dari beberapa pertemuan yang Bung Jumudi lakukan gitu kan. Iya. Hmm. Jadi kami terima kasih kepada Bung Jumudi ada informasi awal kan begini kan. Nah, itulah sebagai bahan masukan buat DPRD Iya. dalam rangka bukan hanya mengevaluasi gitu kan. Iya. Karena ini sudah menginjak tahun ketiga pemerintahan penyelenggara pemerintahan ini. Kalau Iya. sampai 5 tahun evaluasi melulu kapan langkah konkretnya Iya. gitu. Artinya kalau dengan adanya evaluasi ini termasuk juga rekomendasi kita tahun 2019 kemarin, kalau itu memang belum dilaksanakan maka DPR mungkin akan kalau memang ada kesepakatan kita adakan hak voting nantinya kan atau interpelasi kan begitu. Betul. Jadi Iya, begini. iya. Artinya begini.
Oke, banyak katanya tidak setuju di DPRD, tapi paling tidak tunjukkan identitas kita. Kami yang Iya. tidak setuju. Saya Iya. Pak Cilik, saya si ini. Kami yang akan mengajukan. Persoalan kalah, oke, tapi masyarakat tahu itu yang pro rakyat. Artinya yang Iya, jelas iya, kalau betul. fraksi Gerindra semua sudah tanda tangan untuk hak interpelasi kemarin. Betul, tapi ketika sudah tanda tangan, ya Iya. kan, ya siapa yang membela tanda tangan itu akan terlihat, gitu kan. Iya. Sekarang ada talk show, sekarang banyak media, Iya, gitu iya. loh. Iya, iya. Masyarakat akan mengetahui gitu. Iya. Justru ini yang kita tunggu-tunggu, ya lagi-lagi nanti ini kan akan dibahas di pansus nanti ya. Di Iya. pansus. Nah, kita tunggu rekomendasi pansus. Jika rekomendasi pansus 2019 saja tidak diindahkan nanti oleh sebagian mereka anggota dewan, rakyat yang akan menilai. Pak Cilik yang akan bicara di panggung rakyat gitu. Iya. Iya. Oke, Artinya, sekaligus Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Boleh Ya, untuk silakan, bincang-bincang Saya kira dengan dari saya Pak Cilik. cukup dulu, Silakan. Bang Jos. Iya, oke. Ah, Dan Apalagi untuk ya? kesempatan Bung Yandi, boleh langsung tanya jawab dengan Pak Cilik juga bisa. Dengan Pak Bung Jumudi juga bisa. Silakan. Ya. Aku punya kebiasaan aneh sedikit, Bung. Harus ada pengantar Iya. normatifnya. Silakan. lanjut. Harus ada pengantar normatifnya dulu ya, Pak Ya, Cilik karena ya. karena berkaitan Silakan, dengan Bung tema Yandi. ini berkaitan yang luar biasa yang Ya, harus Karena dibedah. apa? hari ini. Karena ini normatif inilah yang melindungi kita dalam diskusi gitu loh. Ya kan? Iya, iya, oke. Oke. Kita bicara silva. Maka kita tentu saja mengacu pada aturan-aturan yang mengatur tentang silva. Ada banyak aturan yang mengatur tentang silva, ya kan? Tapi ada yang secara eksplisit dan ada yang secara implisit, gitu kan. Kita langsung saja pada aturan-aturan yang memang langsung terkonteks dengan penggunaan dan apa yang dinamakan dengan silva, gitu kan? Kita di sini bisa mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan anggaran daerah ya. Nah, pengelolaan anggaran daerah. Jadi di sini dijelaskan secara eksplisit dan implisit tentang silva, gitu kan. Kalau kita mengacu pada aturan ini, maka yang namanya silpa itu adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya berujung pada istilah sisa, Yes, anggaran. sebagaimana yang dikatakan Bung Jumudi. Tapi sebelum melangkah ke sana, tentu kita harus ada dasar hukumnya dulu kan. Jika kita bicara silpa berarti bicara tentang pembiayaan. Itu dulu intinya. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 12 ini pembiayaan daerah itu ada yang bersifat penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan daerah itu salah satunya bersumber dari yang dinamakan silpa. Nah, itu boleh dibuka di pasal 70-nya kalau tidak salah. Nah, tapi jangan salah makna dulu. Ya kan? Jangan salah makna kita di sini. Nah, di WA group barusan ada rekan kita yang pertanyakan, ada silpa dengan huruf besar I-nya dan ada huruf I-nya kecil katanya. Ini beda memang. Ini beda memang. Kan gini, Bung Jos, Bung Yandi, Ya. itu ada dua kategori bahasa silpa. Itu ada bahasanya silpa, ada bahasanya silpa. Silpa sama silpa lain kan. Nah, Oh iya benar. ya kalau dia katakan itu silpa, itu arti anggaran yang tidak terlaksana. terpakai. Walaupun Oke. sudah ada mata anggaran proyeknya. Nah, makanya kita buka dengan aturannya dulu, kita buka dengan definisinya. Ya, Ya. supaya enak gitu kan. Supaya enak.
Jadi kalau anggaran itu sudah dikeluarkan, sudah dikeluarkan, gitu kan? Belum nih. Ya, oke. Ya, belum. Itu silpa sama silpa itu kalau silpa sama silpa itu beda. Kalau silpa itu bahasanya sisa pekerjaan atau anggaran yang tidak dilakukan. Iya, benar. Ada dua bahasa. Ya, jangan salah lalu semuanya silpa itu disanggah oleh pemerintah kan? Iya. Ya kan? Jadi ada dua kategori bahasanya. Makanya oleh sebab itu kategorinya satu bahwa itu ada silpa positif, ada silpa negatif, kan gitu. Ya, sekarang yang kubahas ini adalah namanya sama-sama silpa. Iya. Cuman bedanya ada huruf I besar, ada huruf I kecil, gitu loh. Jadi silpa itu ada dua. Iya. Ya kan? Ada huruf silpa dengan I besar dan ada I kecil. Perbedaannya antara silpa itu apa gitu loh. Padahal sama-sama bacaannya silpa. Ya kan? Ya. Persamaannya satu dulu. Persamaannya sama-sama membicarakan persoalan pembiayaan. Nah, ketika pembiayaan diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan yang berjalan, ya kan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, dalam penganggaran yang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, pembiayaan untuk menutup defisit inilah sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Ya kan? Karena apa? Memanfaatkan surplus. Surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Memang agak ribet ini ekonomi. Nah, kalau pengertian silpa sama-sama I besar dan I kecil, ya kan? Silpa I kecil itu adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Masuklah teorinya Bung Jumudi. Sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Apa namanya, silpa positif ya tadi ya, Bung Jumudi? Halo? Terputus kayaknya. Terputus ya. Oke. Memang sinyal di sana. Nah, sisa lebih perhitungan anggaran itu misal saja, ya kan? Penerimaan daerah Bartim tahun anggaran 2020 kemarin itu anggap saja 800 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran daerah hanya misalnya 700 miliar. Maka silpanya adalah 100 miliar. Kan begitu? Nah, itulah yang disebut silpa dengan huruf I kecil. Nah, sedangkan yang disebut dengan silpa dengan huruf silpa dengan huruf I kecil tadi itu, ya kan, adalah adalah yang selisih angka dari penerimaan daerah kemudian dibandingkan dikurangi dengan realisasi pengeluaran daerah. Nah, itulah yang disebut dengan silpa. Sisa selisihnya itu disebut silpa. Nah, sedangkan silpa dengan huruf I besar, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan. Tahun berkenan itu ada di aturannya di Undang-Undang di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selisih antara surplus anggaran dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto ini adalah pembiayaan yang bersih. Dalam penyusunan APBD angka silpa ini seharusnya kan sama dengan 0. Harusnya misalnya 800 miliar penerimaan anggaran, dia harusnya akan terbelanjakan dengan 800 miliar juga. Tapi apabila terjadi penerimaan daerah tidak mencapai 800 miliar, sedangkan realisasi melebihi dari penerimaan yang terjadi, ya kan, maka ini terjadilah defisit, gitu. Ya kan?
Nah, itu yang akhirnya Silpa ini harus dibedakan, gitu kan? Bagaimana dengan di Bartim? Ya kan? Bagaimana dengan di Bartim? Ya, kalau di Bartim saya pikir Pak Cilik angka ini pernah nggak terjadi defisit? Halo, Pak Cilik? Ya, halo. Pernah nggak terjadi defisit antara penerimaan daerah dengan realisasi anggaran yang harusnya dibelanjakan? Setiap tahun ada defisit tuh. Setiap tahun ada defisitnya. Ya. Artinya berapa persen setiap tahun itu ada defisitnya? Nah, saya lupa Bung Yandi. Lupa ya? Ya, lupa saya catatannya. Defisitnya karena apa, Pak? Ya, karena selisih pembiayaan tadi kan banyak yang istilahnya defisit ini misalnya biaya kantor sekian. Yang ulangi daripada istilahnya yang diprogramkan sekian begitu kan. Iya, betul. Itu salah satunya, iya. Sehingga terjadi defisit katanya laporannya kan gitu. Defisit itu kan seharusnya antara realisasi belanja dengan pemasukan itu selisih. Tidak sesuai kan? Tidak sesuai gitu. Ya kan? Iya. Berarti memang tiap tahun terjadi defisit, Pak ya. Tiap tahun terjadi defisit karena alasannya misalnya dana transfer bisa masih kurang kan begitu. Dana transfer dari pusat segala apa itu. Artinya tidak sesuai dengan waktu program awal kan begitu. Nah, seharusnya yang menutupi defisit itu dari mana, Pak? Nah, itu istilahnya tugas dari mereka Pemda kan begitu. Iya betul. Pada saat mereka laporan kemarin, bagaimana mereka mengungkapkan menutup defisit ini? Ya dari PAD kita itu di sumber-sumber yang dari daerah kan begitu. Seharusnya menutup itu dari Silpa yang tahun sebelumnya, kan begitu. Iya, seharusnya kan begitu. Harusnya kan begitu. Ya. Itu gunanya Silpa yang positif gitu kan. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan Silpa gitu kan, untuk menutup defisit itu sendiri sebenarnya. Iya. Tapi apa yang diungkapkan Bung Jumudi tadi, kita juga sangat kaget sebenarnya ya. Iya. Ada 100 lebih di luar COVID kata Bung Jumudi. Oke. Kalau COVID masuk katanya 160-an kan gitu. Ada waktu itu pernyataan memang kurang lebih, cuman datanya kata Bung Jumudi belum bisa divalidkan gitu kan. Iya. Tapi untuk sementara saya punya data pada saat rapat paripurna gitu kan, Pak Cilik hadir gitu kan. Iya. Rapat paripurna yang kebetulan dihadiri oleh BPKAD. Dan Pak Cilik sempat menyentil persoalan berapa persen realisasi anggaran COVID yang sudah terrealisasi, dan itu hanya dijawab dijawab oleh Kepala BPKAD saat itu kurang lebih 30% ya Pak ya? Iya betul. Betul ya Pak ya? Betul. Ini hanya mengingatkan hasil talkshow sebelumnya Pak, masalahnya. Iya. Ada 30% ya? Dari Kepala BPKAD kan seperti itu. Ya, berarti realisasi anggaran COVID tahun 2020 kemarin 70%-nya tidak terrealisasi kan begitu? Belum terlaksana kan gitu? Belum terlaksana, artinya sama dengan tidak terrealisasi. Dan karena ini belum terlaksana, berarti otomatis uangnya tidak bisa dibelanjakan lagi Pak ya? Ya makanya ini nanti dalam LKPJ itu nanti jelas Bung Yadik. Ya. Artinya kalau kita bicara tidak dibelanjakan lagi, ya kan? Iya. Itu artinya anggaran COVID yang tidak terrealisasi dan tidak terbelanjakan, anggap saja terlalu besar 70% kita hitung itu. Kalau 70% terlalu besar ya, karena masih ada waktu sisa anggaran kemarin yang berjalan. Iya. Anggap saja ini 60%. Makanya termasuk rekomendasi dari Pansus COVID itu bahwa terjadinya kurang serius pemerintah daerah kan begitu. Betul. Sedangkan anggaran COVID ini kita ketahui dari hasil refocusing saja, gitu kan, 61 M ya, pertama di luar 2 M BTT ya Pak ya. Nah ya kan, kemudian ada dana insentif daerah yang kemarin terungkap juga 15,6 M. Iya. Dan bansos 10.000 pun sampai sekarang tidak terrealisasi Pak. Iya. Nah, jadi kita tidak tahu yang terrealisasi ini ternyata banyak ayam. Sama bibit ikan ya Pak ya. Sama 1.000 paket bansos.
Di luar itu kata Pak Cilik banyak justru bukan penanganan dampak COVID itu sendiri, tapi justru ini untuk fasilitas-fasilitas penanganan COVID yang bersifat pembangunan, begitu Pak ya? Ya. Nah, Artinya yang jelas begini, Bung Yandi, kita sudah kemarin kunjungan kerja ke DPR Kota Banjarmasin termasuk dinas sosialnya mengenai bantuan ini kan begitu. betul. Nah, jadi di sana memang katanya ada terjadi tumpang tindih, baik bantuan pusat, bantuan provinsi maupun bantuan kabupaten. Jadi pertanyakan apa sanksinya, apa ada sanksi hukum? Tidak ada katanya. Paling-paling kalau tumpang tindih masyarakat disuruh mengembalikan kan begitu. Dan untuk berikutnya, dan berikutnya tidak diberikan lagi katanya. Aku bilang, ya. Dan kau bilang ada sanksi hukumnya, ada yang dihukum, tidak ada apa katanya. Nah, jadi kita mengkeluhkan apa pendapat Bung Jumudi di awal, jika silpa di luar COVID itu adalah kurang lebih kata beliau itu 100M, kata Bung Jumudi tadi, maka kalau anggaran COVID ini hanya berkisar antara 30-40% realisasinya, anggap saja kita bersisa anggaran COVID ini 60%, dari anggaran COVID yang ada bisa jadi itu memang min plus apa yang dikatakan Bung Jumudi di awal, ya kan? Sebuah perhitungan kasar, gitu kan? Ya, walaupun kemarin dalam RDPU pernyataan itu dikonfirm dengan data gitu kan. Tapi kan masyarakat kan seperti Bung Jumudi bisa menilai dari informasi yang digali sudah 100M tambah anggaran COVID gitu kan. Nah datanya nanti pada saat LKPJ kan begitu. Kalau mereka mau kasih data kasih sekarang gitu loh. Kalau mau transparan kasih ke lewat media sekarang gitu. Realisasi kita sekian seperti yang dilakukan oleh pemerintahan di daerah lain kan begitu. Jadi masyarakat main menebak itu wajar sekarang karena masyarakat susahnya mendapatkan data. Susahnya mendapatkan data itu. Itu dasarnya dulu. Masyarakat begitu susah mendapatkan data itu. Halo. Kita susah mendapatkan data karena mitra saya adalah media. Media ini banyak media yang tidak berani artinya menyampaikan walaupun ada tentu. Jadi susah kita untuk mendapatkan data karena artinya sebagiannya orang bilang itu cuma namanya media, tetapi dia mau artinya menyampaikan pendapat dia tidak berani. Ini yang sangat susah sekarang. Oke, kita diskusi saja dua arah langsung biar ketemu solusi dan jalannya begitu kan. Ketika kita bicara silpa yang mencapai 100M ke atas ekstra kurang lebih 100 ditambah silpanya anggaran COVID, ya kan? Ini kan sebenarnya terjadi tiap tahun. Dan ini seperti ada unsur kesengajaan. Iya. Unsur kesengajaan gitu loh. Artinya Bung Yandi sedikit kita anukan. Yang ada dana silpa itu cuma tahun 2020 ini aja kan gitu. Kalau tahun sebelumnya murni silpa itu dari kegiatan belanja daerah saja kan begitu. Iya, oke. Tapi menurut pendapat masyarakat banyak di RDPU kemarin, ya kan, 7 tahun memang terjadi silpa yang besar. Kita yang sayangkan ini kan silpa itu cukup besar, Pak. Di atas 1 miliar kan gitu. Di atas 1 miliar kan gitu. Iya, itu yang kita sayangkan karena itu sangat menghambat pembangunan sendiri, daya beli sendiri gitu kan. Kemudian produksi sendiri, kemudian yang namanya bagaimana bisa jalan yang namanya ekonomi real di masyarakat apabila uang tidak beredar, kan begitu. Nah ini termasuk itu Bung Yandi jadi sorotan pemerintah pusat kan begitu. Termasuk jadi sorotan pemerintah pusat. Iya, kalau kabupaten ini tidak mampu menghabiskan uang yang sudah diberikan kan begitu. Betul, akhirnya untuk anggaran ke depannya kita jadi semakin seret kan begitu. Semakin dikurangi kan gitu. Dikurangi kan gitu. Nah, yang merugikan masyarakat jadinya kalau kita ini. Oke, makanya kita bicara tataran normatif.
Untuk Kabupaten Barito Timur tidak pernah mencapai 1 T untuk anggaran daerah kita kan gitu. Nah, makanya itu yang sangat kita sayangkan gitu kan. Artinya dari tahun ke tahun, nah, kita hitung dari 2019 saja, ya kan? Ini Iya. kalau meningkat, ini kan sebenarnya keterlaluan karena ini Iya. sudah unsur sengaja, gitu kan? Seperti bansos 10.000 saja, ya kan? Bansos 10.000 saja yang harusnya programnya untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat di anggaran triwulan keempat kemarin, ya kan? Itu kan ditahan, Pak. Pak Iya. Cilik kan ikut juga kan, padahal Iya. Dinsos waktu itu udah siap gitu loh. Iya. Iya kan? Udah gimana gitu untuk masyarakat gitu. Ini kan sengaja ditahan gitu loh. Iya. Artinya sengaja disilpakan, berarti memang ada unsur sengaja. Ada kalau misalnya kita mengemukakan begini, ada yang salah nggak ya? Kita sudah mengingatkan sebenarnya. Saya kira wajar masyarakat menuduh karena mereka kan merasakan kan begitu. Yang merasakan masyarakat, mereka tidak begitu Iya. masyarakat karena mereka yang pegang duit gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi intinya begini, besarnya Silpa merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Ya kan? Iya. Nah, artinya benar-benar sebuah kesengajaan untuk apakah, pertanyaannya satu, kesengajaan ini dilakukan apa? Untuk apa? Apakah untuk menjaga likuiditas kas daerah? Harusnya kan prinsip keuangan daerah harus berimbang antara pendapatan dan belanja. Iya. Bahkan harusnya ya, kalau bisa idealnya tidak ada sisa dari anggaran yang tersedia. Itu Ya, ideal. sebaiknya seperti itu kan, sebaiknya. Semakin tinggi Silpa, semakin dirugikan Barti. Iya. Artinya uang tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kembali kepada konstitusi kita. Siapa yang bisa berani bantah konstitusi? Ke Undang-Undang Dasar kita mengatakan begitu. Tujuan bernegara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Melindungi segenap tumpah darah, ya kan? Mensejahterakan seluruh warga. Siapa yang bisa bantah ini? Silpa semakin tinggi, itu bukan untung, itu merugikan masyarakat. Rakyat, ya. Ini tidak sejalan dan tidak sesuai dengan konstitusi, gitu loh. Saya tidak menggunakan bahasa Latin lagi, ntar diprotes Pak Cilik. Soalnya aku udah tahu artinya. Artinya tingginya Silpa menggambarkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Iya. Bukan karena efisiensinya anggaran kan gitu. Bukan karena efisiensinya anggaran. Nah ini yang akhirnya Pak Cilik menguatkan, gitu kan? Bukan didasarkan pada Silpa tidak didasari alasan efisiensi anggaran. Karena ini sudah unsur sengaja, tiap kali berulang, bahkan semakin besar. Di tahun 2020, 2019 Pansus sudah mengatakan. Ya kan? Artinya begini, saya masih ingat ya, 2019. Beberapa kali itu hasil Pansus rekomendasinya saya baca itu. Kalau tidak salah itu dari Pagu ya. Itu 547 miliar sekian. Ya kan? Itu realisasi penyerapan anggarannya hanya 498 ya, Pak Cilik ya, kurang lebih ya. Pokoknya di bawah 500 lah. Ya kan? Ya. Di bawah 500 sedikit, gitu kan? Nah, atau pengertiannya itu kalau kita belanja tidak langsung itu kurang lebih saya patokan saya 500 kurang 2 miliar kurang lebihnya begitu. Gitu kan? Itu belanja tidak langsung, gitu kan? Nah, ditambah lagi belanja langsung. Berapa belanja langsung saat itu? Gitu kan? Itu kurang lebih sekitar 400 sekian gitu kan? Nah, realisasinya hanya di bawah 400. Jadi total Pansus mengatakan kurang lebih 118 M Silpanya saat 2019. Kalau tidak salah begitu ya Pak Cilik ya? Iya. Tapi kalau ditanya, kadang-kadang Kepala BPKAD, Silpa dalam kuasa BUD, ini memang hanya sekitar 90 sekian persen normal-normal saja. Itu kan belanja langsung.
belanja tidak langsung yang dikemukakan. Coba gabung Silpa antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung, berapa total? Ya. Kelihatan dong. Artinya yang jelas belanja tidak langsung itu kan termasuk gaji dan tunjangan pegawai kan begitu. Betul, gitu kan? Cuma kemarin itu tunjangan daerahnya tidak dibayarkan, itu yang jadi Silpa. Nah, akhirnya apa? Mengganggu likuiditas. Iya. Gitu kan? Akhirnya menjadi utang kan? Ya. Artinya di PRC sudah mengesahkan bahwa itu ada tunjangan daerah kemarin. Cuma dalam perjalanannya itu kelihatannya ya kami kurang tahu kan gitu kemarin kan. Nah, berarti untuk menjaga apa namanya pertanyaan yang pertama tadi, membuat sengaja untuk menjaga likuiditas kas daerah tidak terbukti kan? Toh masih ada pembayaran baik itu gaji-gaji maupun kontraktor yang belum terbayar kan? Iya. Halo Pak Cilik. Ya. Gitu ya, Pak Cilik ya? Ya kemungkinan. Saya juga belum ingat, lupa gitu Bung Yandi kan. Ya jalan nih. Ada jalan juga yang sejak zaman Pak Jahit tidak terbayar sampai sekarang. Ya. Kan begitu ya kan? Proyeknya tidak terbayar sampai sekarang. Boleh ditanyakan itu, ya kan, sama pengusahanya. Nah, berarti yang jelas yang tidak terbayar itu kemarin Bung Yandi akibat dana DAK. Karena dana DAK itu kan ada menunya semua kan, sejak awal sudah diberikan triwulan pertama gitu. Betul. Nyatanya dana tersebut tidak dicairkan kan begitu. Jadi gini Pak, Sehingga akhirnya dikembalikan, ditarik ke pusat lagi kan dana itu, sehingga itu jadi piutang daerah kan begitu. Ya, jadi kan begini, karena serapan anggaran rendah, bukan tidak ada sanksi Pak, ya kan? Ya. Bukan tidak ada sanksi, salah satu sanksinya adalah pemerintah daerah yang lambat melakukan laporan serapan anggaran karena rendah misalnya kan, berpacu lagi kan, maka biasanya dana alokasinya akan ditunda. Itu kan sanksi sebenarnya. Bukan ditunda Bung Yandi, kemarin itu karena misalnya bulan Maret harus misalnya 20% ditarik dana DAK tersebut. Nyatanya sampai bulan Maret tersebut belum ditarik kan gitu. Sehingga akhirnya dana tersebut ditarik dari pusat kan begitu. Iya betul. Artinya ada juga yang ditunda Pak. Masih ingat nggak pengajuan dana alokasi umum saat anggaran COVID? Kita kan ditunda, salah satu kabupaten yang ditunda waktu itu. Yang jelas akhirnya itu karena dana pusat itu ditarik kembali, tidak dibayarkan jadi beban daerah kan, itu jadi piutang daerah kan begitu. Jadi piutang berarti likuiditas. Sekarang kita lebih melangkah selangkah lagi. Ya. Tujuan untuk menjaga likuiditas daerah berarti itu tidak begitu terbukti kan? Adakah tujuan lain selain ini? Karena apa? Karena bila ini menjadi Silpa, ya kan? Bila ini menjadi Silpa, maka dana ini tidak serta-merta bisa digunakan kan begitu untuk awal tahun berikutnya. Iya. Sebelum dituangkan dalam anggaran tahun berikutnya kan begitu. Ya, ribut-ributlah masyarakat menduga yang macam-macam, begitu kan? Karena ini disilpakan terus berarti bisa dideposito. Iya. Ya kan? Ini kita bicara teori ya. Wajar-wajar saja, itu pendapat masyarakat kan begitu. Ini kita bicara teori ya, karena pada saat RDPU kemarin ke kuasa BUD kita juga membicarakan persoalan deposito dari pertanyaan Bung Jumudi dan Bung Tuyum CS, gitu kan? Iya. Waktu RDPU yang pertama kali kita hadir, aku ingat itu. Dengan aturan-aturannya yang membolehkan deposito, bahwa bunga deposito itu dikembalikan kepada kas daerah untuk kepentingan investasi dan keuntungan investasi, kan begitu. Tapi kalau memang dana tersebut istilahnya sebenarnya tidak boleh digunakan untuk deposito kan begitu. Nah, selama ini juga. Jadi ya. kuasa BUD kita lupa, ya kan? Ya. Jika selama mengganggu likuiditas, ya kan? Ya. Dan mengganggu pelayanan publik sampai sekarang kita rapor merah, itu berarti buruk. Ya. Itu berarti terganggu. Uang tidak boleh dideposito.
Uang harus digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik yang ada. Iya. Jika melanggar ini, ya kan, masih terbukti dia mendepositokan, DPRD siap dengan sanksi pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Siap menanti jika DPRD melakukan itu. Kan begitu Pak Cilik ya? Iya, seharusnya kan begitu. Seharusnya begitu. Iya. Nah, tapi nanti kita tunggu tuntutan Bung Jumudi di 3 bulan tidak terbukti gitu kan. Iya. Nah, kan itu ya kan. Dalam 3 Iya. bulan tidak terbukti Bung Jumudi akan turun dong dengan segenap kekuatannya. Iya. Artinya ya itulah karena masyarakat sudah melihat ini sudah janggal semua. Jika memang niatnya mendepositokan uang ini, oke, bunganya masuk kas daerah. Saya pengen Iya. tanya. Iya. Karena bank itu punya yang namanya nasabah prioritas. Nasabah prioritas masuk ke kas daerah. Keuntungan nasabah prioritas itu masuk nggak? Iya, termasuk bunganya itu kan begitu. Nah, kalau bunga pasti masuk ke kas daerah, Pak. Nah, artinya nanti akan kita lihat, akan kita cek itu kan. Kalau ada selisih bunga bukan urusan saya, Pak ya. Itu urusan Iya. nanti pengawas, gitu kan? Ya. Tapi Ya. kita secara aturan dulu, secara normatif. Ya. Artinya kita positive thinking bunga itu masuk pada keuntungan kas daerah bukan pribadi. Ya. Gitu kan. Tapi jika ada di belakang itu ya saya tidak bisa ngomong gitu loh. Iya, Itu tergantung dari hasil pemeriksaan DPRD dan APH atau apa gitu kan. Iya, Tapi iya. yang saya pastikan, yang saya tanya, keuntungan sebagai nasabah prioritas itu masuk tidak? Apa saja keuntungan sebagai nasabah prioritas? 1, bonus. Iya. 2, Memang ada bonus-bonus kan seperti itu. iyalah. Itu karena itu seperti Pak di Cilik, Pak Cilik mau membuktikan punya uang 1 M lebih, depositokan saja. Tiap tahun hari ulang tahun Pak Cilik dapat hadiah. Nah, itu Bonusnya besar. ada itu kebetulan sepupu menantu saya dari Bengkuang itu. Ah, Karena mereka itu punya deposito yang cukup besar di Bontok itu, setiap tahun mereka dapat bonus. bonusnya lumayan besar. Iya. Sekarang pertanyaan saya, bonus ini masuk mana? Hah, kurang tahu. Mungkin masuk BUD kali. Ketua BUD mengatakan kemarin kalau bunga dipastikan masuk kas daerah. Iya. Tapi ingat, nasabah prioritas yang menanamkan uangnya besar di deposito, ya kan? Itu juga bukan hanya bunga yang didapatkan, tapi bonus dan hadiah-hadiah lainnya. Bayangkan 1 M saja masyarakat mendeposito. Kalau mau membuktikan ya, kalau membuktikan kata-kata saya, silakan yang punya uang 1 M depositokan. Tahun berikutnya pada saat hari ulang tahun udah dapat hadiah. Apalagi ratusan M lah. Apalagi ratusan M. Iya. Itu kan kata Pak Cilik tadi ya, Bung Jos ya. Ya. Aku cuma mencontohkan 1 M. Iya. Apalagi kata Pak Cilik yang ratusan M gitu. Pertanyaannya sederhana. Sebagai nasabah prioritas, keuntungan nasabah prioritas itu masuk mana? Ini bahan masukan untuk DPRD dan APH, gitu kan? Nah, Iya. ini yang harus diluruskan nanti. Kita tidak menuduh siapapun, tapi wajar jika kita bertanya, karena bank itu berlomba untuk mencari nasabah prioritas, nasabah besar, nasabah banyak duit, kan begitu? Kalau itu masuk Iya. pribadi, ini yang dinamakan gratifikasi. KKN. Inilah yang dinamakan dengan gratifikasi. Mudah-mudahan ini tidak ada. Iya, mudah-mudahan Iya, tidak iya, ada. iya. Wajar kita bertanya, dan kita juga berdoa baik, mudah-mudahan ini tidak ada. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar gitu kan. Kenapa jadi akhirnya kita bertanya-tanya? Karena siapa ini jadi apa ya tiap tahun ini ya justru makin ditingkatkan ke arah sini kayaknya. Seperti program Iya. gitu ya. Gitu loh. Itu Padahal sesuai Bung Yandi. Itu Ah. sesuai dengan penjelasan BUD kemarin ya.
Waktu RDP kemarin. Bahwa Iya. itu katanya dari BPK juga membolehkan ada deposito di bank lain kan gitu. Boleh. Iya. Tapi ada aturan yang jangan dilanggar juga. Iya. Ada aturan yang jangan dilanggar juga. Apa aturan itu? Ya kan? Iya. Nah, coba Pak. Kalau tidak salah 238 ya pasalnya ya. Kurang lebih ya pasal-pasal 238 lah ya di Undang-Undang nomor 2 nomor 23. Coba di ini kan secara apa namanya? Apa itu ya? 238 lah kurang lebih ya. 200-an ke atas. Saya kadang-kadang lupa juga, dimaklumin lah ya. Di mana bunyinya begini loh. Diperbolehkan untuk melakukan investasi jangka pendek, jangka menengah. Begitu kan? Selama uang itu tidak terpakai dalam jangka waktu dekat, dan itu adalah uang yang memang kelebihan kas, gitu kan? Kelebihan dari ini. Yang ketiga, selama tidak mengganggu likuiditas, tidak mengganggu tugas-tugas perjalanan dinas, tidak mengganggu pelayanan publik. Apabila terganggu, saya bilang tadi, pelayanan publik saja terganggu, ini sudah tidak boleh didepositokan. Siapa yang bilang boleh? Jawab saya. Jawab pertanyaan ini. BPK sendiri kapan perlu ditanya tentang ini? Boleh enggak, Pak? Gitu loh, ya kan? Apa barometer bahwa pelayanan publik terganggu? Ombudsman, rapor merah. Ombudsman, Bartim dapat rapor merah. Artinya ini sudah pelanggaran berat. Itu hanya dari satu pasal itu saja. Dari satu pasal itu saja. Ini sudah cukup bagi DPRD untuk melakukan interpelasi sebenarnya. Satu ini aja. Dosa yang lain-lain lah, terlalu banyak. Ya kan? Penyimpangan fungsi rumah jabatan itu juga cukup bagi DPRD untuk melakukan interpelasi. Rangkap jabatan ketua KONI itu juga cukup bagi DPRD untuk melakukan interpelasi. Pelaksanaan anggaran COVID apalagi sama LPKPJ 2019, saya bilang buktikan nanti di tahun ini ada perbaikan tidak. Kalau dari Silpa ini tambah parah. Kalau dari Silpa tambah parah saya pikir. Iya kan? Barometer inilah yang seharusnya dijadikan acuan bagi wakil-wakil kita di DPRD, ya kan? Menghadapi LKPJ 2020. Nah, nanti bagaimana hasil pansus LKPJ 2020, ya kan? Dan bagaimana hasil pertanggungjawaban LKPJ itu sendiri, itu yang para pengamat di Bartim menunggu-nunggu. Itu yang ditunggu oleh para pengamat di Bartim dan seluruh masyarakat Bartim saya rasa. Demikian Bung Jos, demikian Bung Jumudi, demikian Pak Cilik, demikian Mbak Juwita. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Bung Jumudi nampaknya putus. Oke, waktu sudah tinggal beberapa saat lagi. Dan Bu Juwita, silakan Bu untuk kata terakhir yang perlu disampaikan dan sekaligus ucapkan salam untuk pendengar kita. Selamat perpisahan, silakan. Terima kasih, dengan harapan melalui talkshow malam hari ini kiranya kepada pemangku-pemangku kepentingan di atas tadi supaya bisa meminimalisasi angka yang namanya sifat negatif tadi. Walaupun disampaikan tadi oleh Pak Cilik, LKPJ-nya belum disampaikan, tapi kami yakin dan percaya sebagai masyarakat ada respon supaya di tahun-tahun berikut jangan sampai bahasanya menjadi silpa, menjadi program utama, jangan sampai lah itu menjadi budaya di telinga masyarakat Bartim. Mungkin itu dulu dan terima kasih buat pemirsa atau pendengar setia di radio. Kembali ke Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke Pak Cilik, saya akan break sejenak dan nanti akan kembali ke studio lagi.
Oke, baik, masih bersama Bung Jos di talkshow malam hari ini. Saya berusaha untuk mencoba Bung Jumudi kembali, namun nampaknya ada gangguan jaringan. Pak Cilik, sebelum berpisah Pak Cilik silakan untuk menyampaikan satu hal Pak, silakan, dan ada waktu untuk Anda. Saya kira dari saya sudah cukup saja Bung Jos. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Cilik. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Sama-sama. Oke, Bung Yandi, silakan Bung, sekaligus closing statement. Mempersingkat kata, saya langsung closing statement karena terlalu panjang. Iya. Mereka berani mengambil posisi, bahkan berlaku bak politisi. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Najwa sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik, Bu Juwita dan Bung Jumudi. Saya Bung Jos B. Masena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Bajau Timur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, assalamualaikum.